Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, banyak muncul pertanyaan di dalam benak kaum muslimin, apakah benar Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama telah sepakat bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan karena didasarkan kepada firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi, bulan yang diturunkan, unzila fil Qur'an, di dalamnya itu diturunkan Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan dia penjelas dari petunjuk itu sendiri dan pembeda. Maka ayat ini dengan pasti menunjukkan bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Lalu kapan Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Lebih tepatnya pada tanggal berapa? Apakah betul pada tanggal 17 Ramadan? Maka kalau kita lihat, Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Qadar ketika Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya, anzalnahu, kami turunkan dia, yaitu Al-Quran, fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini maka jelas bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan dan turun pada malam Lailatul Qadar, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan malam Lailatul Qadar itu? Ternyata kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW, banyak sekali hadis yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu terletak pada 10 hari terakhir. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh yaitu muttafaq alaih oleh Bukhari dan Muslim, bahwa dikhususkan, beliau mengatakan begini tentang terkait dengan yaitu Lailatul Qadar, iltamisuha fil asril awakhiri min syahri Ramadan fi kulli witr. Carilah dia Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan, fi kulli witr, di setiap malam-malam ganjil. Maka Bapak Ibu, kalau begitu Lailatul Qadar itu adanya adalah di bulan Ramadan di 10 hari terakhir, yaitu wabil khusus di malam-malam ganjil. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pendapat para sahabat tentang malam-malam ganjil itu malam keberapa. Maka beliau Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adilatuh, beliau mengatakan nih, wa arjahul aqwal indal ulama ana fi lailatis sab'i wal isrina min Ramadhana. Jadi pendapat yang terkuat di kalangan para ulama bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu berada di malam ke-27 dari bulan Ramadan, sebagaimana dikatakan oleh yaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab mengatakan, wallahi laqad alima Ibnu Mas'udin annaha fi Ramadhana wa annaha fi lailati sab'in wa isrin walakin kariha ayyahbirakum fatazakkaru. Demi Allah, Ibnu Mas'ud sesungguhnya tahu bahwa dia malam Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan dan sesungguhnya dia adalah malam ke-27. Tetapi dia tidak suka memberitahu kepada kalian. Oleh karena itu, carilah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi malam ke-27 pendapat yang paling rajih ya, yaitu Lailatul Qadar itu. Kemudian beliau Syekh Wahbah Zuhaili sendiri, beliau berpendapat yaitu bahwa Al-Quran itu turun pada malam ke-25 dari, beliau mengatakan begini di dalam kitabnya
Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh halaman ke-506. Inna ahamma hadasin fi Ramadhana huwa nuzulul Qur'anil Karimi fi lailatil khamisi wal isrina. Sesungguhnya peristiwa yang paling penting di bulan Ramadan adalah turunnya Al-Qur'anul Karim pada malam ke-25. Jadi kalau begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, kemudian pada tanggal berapa? Yaitu pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah jelaskan di dalam firman-Nya surah Al-Qadar. Kemudian kalau begitu tepatnya tanggal 2 adalah antara 25 dan 27 Ramadan. Jadi bukan tanggal 17 Ramadan. Lalu kenapa beredar di tengah masyarakat tanggal 17 Ramadan? Itu adalah hasil ijtihad. Nah, didasarkan mana ijtihadnya? Yaitu firman Allah SWT di dalam surah Al-Anfal ayat 41. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal talqal jam'ani. Wa ma, dan apa yang anzalna kami telah turunkan ala abdina atas hamba kami yaumal furqani pada hari pembeda, yaitu yaumal talqal jam'ani, hari bertemunya dua pasukan. Bapak Ibu, ya, Al-Qur'an dinamakan juga oleh Allah dengan Al-Furqan. Nah, di ayat ini Allah berfirman, dan apa yang kami turunkan atas hamba kami. Apa yang diturunkan? Menurut pendapat ini, dia mengatakan yang diturunkan itu adalah Al-Qur'an, yaitu pada hari Yaumal Furqan. Yaumul Furqan itu kapan? Hari bertemunya dua pasukan. Yaitu apa? Dua pasukan yang dimaksud, pasukan kafir Quraisy dan pasukan kaum muslimin, yakni perang Badar. Nah, perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, dari sinilah kemudian ulama sebagian ini berijtihad bahwa kalau begitu Al-Qur'an turun pertama kali adalah 17 Ramadan. Nah, dari dua pendapat ini Al-Fakir cenderung pada yang lebih rajih, yaitu turunnya adalah pada yakni malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar sebagaimana dijelaskan dalam hadis terletak pada 10 hari terakhir, wabil khusus pada malam-malam ganjil, wabil khusus lagi antara malam 25 dan 27. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita, tapi yang jelas kita yakin pasti bahwa Al-Qur'an turun di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar, karena kemuliaan malam itu adalah diantaranya karena turunnya Al-Qur'an. Turun dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di Baitul Izzah, yaitu langit yang terbawah dari dunia. Nah, setelah itu turun berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. Turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia ini itu satu gelondong, yaitu 30 juz. Kemudian setelah itu turun kepada Rasulullah SAW itu secara bertahap, memakan waktu. Ada pendapat mengatakan 20 tahun, ada 23 tahun, ada 25 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Ini mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita dan menambah kemantapan kita akan keimanan kita terhadap Al-Qur'an. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.